Sobat Indah, kembali lagi di podcast Indago yang dipersembahkan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah Sobat Indah, jangan bosan-bosan buat ketemu saya Sasa dan ikuti terus episode-episode dari podcast Indago ini ya. Nah kali ini di episode ini kita akan membahas tentang peran bidang SPK dalam pengawasan perdagangan barang beredar dan jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sini juga sudah hadir bersama kita Ibu Devita Ayu Mirandati SEMSI selaku Kepala Bidang dari Standarisasi dan Pelindungan Konsumen. Ya. Baik Ibu, apa kabar? Baik, Mbak Sasya, alhamdulillah. Ya, gimana nih Bu? Kan dulu sebelumnya di Balai BPSMB ya Bu ya. Kali ini kita ketemu di bidang yang berbeda nih ya Bu ya. Ya betul Mbak Sasya. Jadi pada 1 September kemarin Ibu mutasi. Oh gitu ya Bu. Standarisasi dan perlindungan konsumen. Dapat amanah baru ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah Bu, kali ini kan kita di bidang SPK nih ya Bu ya. Jadi kita akan membahas tentang SPK. Karena ini episode kedua dari SPK, kita akan membahas lebih detail lagi ya di seksi-seksinya nih. Langsung aja ya Bu ya. Kita ketahui bersama kan tupoksi yang dilaksanakan bidang SPK ini atau lebih spesifiknya di seksi tertib niaga kan salah satu kegiatannya adalah kegiatan pengawasan perdagangan barang beredar dan jasa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah ini bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu mungkin untuk Sobat Indak. Terima kasih Mbak Sasa dan Sobat Indak semuanya. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa bidang perdagangan itu masuk dalam urusan pilihan. Nah, dalam urusan pilihan itu ada sub urusan tentang standarisasi dan perlindungan konsumen. Nah, di mana pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perlindungan konsumen, untuk melaksanakan pengujian mutu barang, pengawasan barang beredar dan jasa yang ada di daerah Provinsi Jawa Tengah ya Bu ya. Nah berdasarkan Pergub 76 tahun 2016 terkait TUSI dari Dinas Perindak Provinsi Jawa Tengah melalui seksi tertib niaga ada terkait kewenangan untuk pengawasan yaitu tertib niaga dan barang beredar jasa. Gitu Bu. Nah ini tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini apa ya Bu ya, bisa dijelaskan Bu? Nah tujuan dari pengawasan tentunya pengawasan itu melindungi konsumen dari kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga memberikan kepastian hukum atas kegiatan perdagangan. Kemudian meningkatkan kepatuhan hukum terkait tertib niaga bidang perdagangan dan mewujudkan iklim usaha yang sehat. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait tadi Bu yang untuk konsumen ya, perlindungan konsumen itu Bu. Jadi terkait perlindungan konsumen dalam hal pengawasan barang beredar dan jasa itu sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 bahwa pengawasan yang kita lakukan itu untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan jasa itu memenuhi standar mutu. Kemudian produk atau barang jasa itu juga ada pencantuman label dalam bahasa Indonesia, petunjuk penggunaannya, kemudian jaminan layanan pemajuan, cara menjual, pengiklanan, jaminan atau garansi yang disepakati atau yang dijanjikan dalam klausul. Itu sudah ada peraturannya. Apa yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Jadi lebih jelas ya Bu ya. Iya, itu parameternya sesuai dengan. Selanjutnya Bu, pengawasan ini tuh yang dilakukan di SPK sendiri tuh ada jenis-jenisnya nggak sih Bu? Ya, kalau sesuai dengan ketentuan Permendak, jadi pengawasan itu ada pengawasan
berkala, Ya. ada pengawasan khusus, ada pengawasan terpadu. Ya. Jadi kalau untuk berkala itu yang rutin yang dilakukan ya sesuai dengan program. Tentunya pengawasan yang dilakukan memenuhi aspek itu tadi, ada keamanan, keselamatan, kesehatan, atau pengawasan terkait dengan standarisasi. Jadi pengawasan bisa dilakukan berkala maupun terpadu atau khusus. Jadi kalau terpadu itu bisa melibatkan berbagai instansi. Kalau khusus itu biasanya ada aduan. Karena ada aduan dari masyarakat gitu ya Bu ya. Masyarakat, kemudian bisa juga ada berita di media yang harus kita tindak lanjuti dengan pengawasan seperti itu. Kalau berkala di Sprindak sendiri itu setiap apa ya Bu ya? Setiap bulan kita setiap bulan selalu dilakukannya. Ya, sesuai dengan tentunya sudah kegiatan yang kita programkan. Gitu. Iya Bu, tadi kan kita sudah bahas tentang parameternya, terus juga kegiatannya sendiri. Mungkin bisa dijelaskan manfaat yang diperoleh dari masyarakat ini Bu. Kenapa kegiatan ini dilaksanakan? Jadi pengawasan itu dimaksudkan atau manfaat supaya dengan pengawasan itu bisa memberikan perlindungan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan barang. Jadi kebutuhan barang yang tersedia itu betul-betul itu sesuai dengan ketentuan. Bisa masyarakat terhindar dari hal-hal mungkin yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak jujur. Jadi di situ ada harusnya ketentuan SNI, ternyata nggak ada SNI. Nggak ada SNI-nya. Kemudian masa kadaluarsanya itu juga sudah lewat juga. Sudah lewat, ada yang dijual. Jadi ya betul-betul memberikan perlindungan untuk konsumen supaya konsumen itu terhindar lah dari dampak atau dari hal-hal negatif yang dilakukan oleh pedagang yang tidak jujur supaya konsumen terlindungi. Ya Bu, saya rasa itu tadi sudah cukup ya kita bahasnya. Mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada Sobat Indak yang belum disampaikan gitu Bu. Pesannya mudah-mudahan dengan adanya pengawasan, ada perlindungan konsumen, itu baik pelaku usaha maupun konsumen itu memahami hak dan kewajibannya. Jadi pelaku usaha itu dalam melakukan usaha, dalam memproduksi atau membuat barang atau jasa itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi legalitasnya, kemudian dari sisi kualitasnya itu harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian dari sisi konsumen sendiri diharapkan bisa menjadi konsumen yang cerdas ya. Kalau membeli produk itu harus dilihat labelnya, harus dilihat masa kadaluarsanya. Kemudian ya tentunya masyarakat bisa membeli sesuai dengan kebutuhan. Sesuai betul. Dia konsumen cerdas seperti harapan dari perlindungan konsumen. Jadi ada peran dari pemerintah dan juga dari konsumen ya Bu ya. Betul. Baik Sobat Indak, itu tadi episode kita pada pagi hari ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan juga aktifin lonceng di YouTube Indago Jateng supaya kalian bisa tahu info-info menarik yang ada di YouTube kita. Jadi sampai jumpa.